Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 57 Sage Langit Kekaisaran. Aula yang luas itu dipenuhi dengan mayat. Dari pakaian mereka, orang-orang itu masuk setelah makam dibuka. Di sekeliling tubuh-tubuh itu terdapat banyak monster berbentuk manusia. Itulah sebabnya mereka disebut monster berbentuk manusia. Mereka sangat jelek. Penampilan mereka yang berdarah-darah seperti manusia yang berganti kulit dan mereka sangat menakutkan. Di tubuh mereka terdapat aura seorang kultivator bela diri, yang terlemah berada di level 6. Namun, ada beberapa yang mencapai level 9 dari alam roh. Pada saat itu, monster-monster aneh itu mengunyah daging mayat-mayat itu dengan gigitan-gigitan yang besar. Mereka bahkan lebih menakutkan dan kejam daripada binatang buas. Yang terpenting adalah ada ratusan monster. Mereka hampir sepenuhnya menempati sebagian besar area di aula. Dengan demikian, jika kelompok itu ingin pergi dari satu bagian aula ke bagian lain, mereka tidak akan banyak beruntung kecuali ada ahli dari alam asal atau ahli dari alam roh tingkat 9. Mereka adalah mayat darah. Sebenarnya ada begitu banyak mayat darah. Ini terlalu kejam. Pada saat itu, Sumei menutup mulutnya dengan tangannya. Mata indahnya terbuka lebar dan dipenuhi dengan keterkejutan yang tak tertandingi. Sumei, kamu mengenali benda-benda ini? Chu Feng juga merasa sangat terganggu. Melalui pengamatan kekuatan rohnya, ia menemukan bahwa selain hampir tidak memiliki kulit, tubuh monster itu tidak berbeda dengan tubuh manusia. Yang kurang lebih berarti monster itu berevolusi dari manusia. Ada racun di dunia yang disebut racun darah. Racun darah terbentuk dari ribuan racun aneh. Jika seseorang menelan racun dan tidak mendapatkan obatnya, dalam waktu 1 jam, kesadarannya akan hilang. Sejak saat itu, mereka tidak mati atau membusuk dan menjadi alat pembunuh seperti zombie. Karena, setelah diubah, kulit luar mereka akan terkelupas dan hanya darah dan otot yang tersisa. Sejak saat itu, mereka disebut mayat darah. Untuk mencegah makam mereka dirampok, beberapa orang akan menggunakan racun ini untuk menciptakan mayat berdarah dan kemudian menaruhnya di dalam makam mereka. Namun, saya tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak mayat berdarah di tempat ini. Pemilik makam ini agak terlalu kejam. Setelah mendengar penjelasan Sumei, semua orang menghirup udara dingin. Untuk mengubah manusia yang masih hidup menjadi monster seperti ini, metode mereka memang cukup kejam. Lalu, Sumei, apakah kamu tahu ciri-ciri benda ini? Chu Feng dan yang lainnya berdiri di luar aula, dan jelas, Blood Course dapat melihat mereka tetapi mereka tidak menyerang mereka. Namun, jelas bahwa orang-orang di aula dibunuh oleh Blood Course. Jadi, Chu Feng merasa bahwa karena Blood Course bukanlah manusia seutuhnya, mereka pasti memiliki kelemahan tertentu. Mayat darah tidak memiliki mata maupun kesadaran. Mereka hanya memiliki keinginan untuk membunuh dan mereka menggunakan indera penciuman mereka untuk menentukan apakah itu makanan atau apakah mereka berasal dari spesies yang sama. Selain spesies yang sama, organisme apapun yang mendekati jangkauan penciuman mereka, mereka akan menerima pembantaian tanpa hati dari mereka. Kata Sumei. Kamu mengatakan bahwa mereka menggunakan bau untuk membedakan antara musuh dan sekutu. Mata Chu Feng berbinar. Ya. Sumei mengangguk dan menjawab. Jika memang begitu, maka aku punya cara untuk melakukannya. Chu Feng tersenyum dan berkata. Metode apa? Mendengar dia mengatakan itu, semua orang tergerak. Awalnya itu adalah jalan buntu di depan mereka, tetapi jika Chu Feng benar-benar memiliki cara untuk melewatinya, maka apa yang menunggu mereka pasti akan menjadi harta karun yang sangat besar. Itu hanya sekadar pikiran. Mengenai apakah itu akan berhasil atau tidak, aku perlu bereksperimen. Kalian tunggu aku di sini. Setelah mengatakan itu, Chu Feng melangkah ke aula. Dia menggunakan teknik pernapasan misterius dan berlari langsung menuju mayat darah yang berada di alam roh tingkat 6. Asteris buah asteris. Tepat saat Chu Feng berada dalam jarak 10 meter dari Blood Course itu, ia mengeluarkan lolongan seperti binatang buas. Sambil memamerkan giginya, ia tiba-tiba melompat ke arah Chu Feng seperti harimau lapar yang mencari makanan. Asteris wosh wosh asteris namun, lengan Chu Feng bergerak dan tatapan dingin melesat keluar. Blood Course yang tidak terluka itu teriris menjadi banyak bagian dan berserakan di mana-mana. Namun, Blood Course itu sangat aneh. Meskipun seluruh tubuhnya berdarah, setelah teriris, tidak ada setetes darah pun yang menyembur keluar. Orang ini terlalu mengerikan. Melihat potongan yang sempurna dan melihat telapak tangan Chu Feng, Bai Tong dan yang lainnya menghirup udara dingin. Meskipun pada tahap kultivasi mereka, tubuh mereka sekuat baja dan senjata biasa akan sulit melukai mereka, mereka jarang melihat orang seperti Chu Feng yang menggunakan telapak tangannya seperti pisau dan bahkan setajam itu. Setidaknya pada tahap mereka belum pernah melihatnya. Namun, tindakan Chu Feng selanjutnya benar-benar mengejutkan mereka.
Setelah Chu Feng mengiris beberapa blood course lagi, mereka melihat bahwa dia menggunakan pakaian orang mati sebagai tali dan mengikat anggota tubuh blood course ke pinggang dan kakinya. Apa yang dilakukan Chu Feng? Dia menggunakan blood course, menjijikan. Zhang Tingxi menutup mulutnya dengan kedua tangannya dan dia sedikit tidak tahan dengan itu. Teruslah menonton. Dia pasti punya alasan untuk melakukan ini. Namun, Su Mei menatap tajam ke arah Chu Feng, menunggu tindakan selanjutnya. Tepat pada saat itu, kejadian mengejutkan terjadi. Chu Feng mulai berlari dengan gila. Tujuannya adalah bagian tengah aula tempat para blood course berkumpul menjadi beberapa kelompok. Hal itu membuat Su Mei dan yang lainnya ketakutan. Mayat darah di tengah aula sangat kuat. Beberapa telah mencapai tingkat ke-9 dari alam roh. Jika mereka menyerang dalam kelompok, bahkan jika itu adalah Chu Feng, dia akan langsung mati. Dia hanya mencari kematian. Namun, momen berikutnya mengejutkan mereka sekali lagi. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa ketika Chu Feng menembaki blood course, mereka sama sekali mengabaikan Chu Feng seolah-olah tidak bisa mencium baunya. Aku tahu. Dia menggunakan aroma mayat darah untuk menyembunyikan aromanya sendiri dan itu melewati indera penciuman mayat darah. Akhirnya, Su Mei berkata dengan kaget. Jadi begitulah adanya. Sungguh mengagumkan bahwa dia mampu memikirkan metode itu. Pada saat yang sama, yang lain juga mengerti dan kekaguman terungkap di wajah mereka. Setelah itu, kerumunan menggunakan metode Chu Feng dan berhasil menghindari blood course. Pada akhirnya, mereka tiba dengan selamat di ujung aula dan akhirnya bisa terus masuk lebih dalam. Setelah menyusuri terowongan sejauh 1000 meter atau lebih, sebuah pintu yang terbuat dari batu muncul di depan mereka. Setelah mendorong pintu itu hingga terbuka, Chu Feng dan yang lainnya sangat gembira. Pada saat itu, sebuah gua besar muncul di hadapan mereka. Gua itu sangat lebar, lebih dari 300 kaki tingginya dan seperti dunia bebatuan. Batu-batu di sana sangat istimewa karena memancarkan cahaya hijau yang aneh. Batu-batu itu sangat banyak dan indah. Namun, mereka hanya bisa melihat pemandangan indah di dalam gua dan tidak dapat menyentuh batu-batu tersebut. Sebab, saat ini mereka berada di atas tebing yang curam. Di puncak tebing yang curam itu, ada sebuah prasasti batu setinggi 10 meter yang didirikan di atasnya. Di prasasti batu itu, terukir beberapa baris kata-kata kursif yang besar dan mencolok. Saya mulai berlatih bela diri pada usia 10 tahun, memasuki alam asal pada usia 16 tahun, memasuki alam mendalam pada usia 25 tahun, dan saya sudah berada di alam mendalam tingkat ke-9 pada usia 40 tahun. Bagaimanapun juga, setelah 100 tahun, saya tidak dapat memahami misteri alam surga. Pada akhirnya, saya tidak dapat melangkah ke alam surga dan tidak dapat merasakan sensasi perjalanan ke cakrawala. Saya tidak menggunakan penyesalan sebagai penghiburan dan saya meneliti dengan tekun selama puluhan tahun. Akhirnya, saya menciptakan sebuah keterampilan, teknik langit kekaisaran. Meskipun saya tidak memasuki alam surga, saya masih bisa berjalan di udara dan merasakan kehalusan berjalan di dalam awan. Teknik langit kekaisaran adalah darah dagingku. Berbagai orang ingin mempelajarinya tetapi mereka semua ditolak olehku. Hari ini, teknik langit kekaisaran ada di makamku, menunggu seseorang untuk mengambilnya. Namun, darah dagingku tidak dapat diperoleh oleh orang biasa. Jika kau ingin mendapatkannya, maka itu akan tergantung pada kekuatanmu. Itu dia. Setelah melihat kata-kata di tablet, Su Mei terkejut. Su Mei, kamu kenal dia? Tanya Chu Feng penasaran. Namun sebelum membiarkan Su Mei berbicara, Bai Tong berbicara terlebih dahulu. Jika aku tidak salah, maka orang ini adalah ahli nomor 1 yang mendominasi provinsi Asure 100 tahun yang lalu, Imperial Sky Sage.